Pemerintah Kabupaten Nganjuk gelar upacara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan peresmian Badan Bermusyawarah Desa yang digelar di alun-alun Nganjuk pada Rabu 19 Juni 2024. Upacara itu dipimpin langsung oleh PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Gianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nganjuk, Pugu Harnoto, jajaran Forkopimcam, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk. Dalam pengukuhan ini melakukan menyusulan penetapan Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 25 April 2024. Dalam aturan tersebut, masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menjelaskan bahwa pengukuhan Kepala Desa dan PTB ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk pengukuhan teknis sebagai amanah Undang-Undang Pemerintah Desa. Ini tanggal 19 Juni 2024, sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa, kita mengukuhkan desa karena ada perpanjangan masa tugas yang diberikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa itu. Oleh karenanya, kiranya upacara pengukuhan hari ini, pengukuhan para kepala desa dan BPD juga didasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk pengukuhan dan teknis apa yang harus dilakukan sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Desa. Oleh karenanya, saya melihat ini momentum yang bagus. Kita sudah melakukan pengukuhan, kiranya para kepala desa dan BPD fokus untuk melayani masyarakat Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nganjuk Pugu Harnanto mengatakan bahwa untuk kepala desa yang dikumpulkan tersebut hanya berjumlah 264 dan yang dikukuhkan hanya 256 kepala desa, dikarenakan ada 8 kepala desa yang tidak bisa melakukan pengukuhan. Kepala desa yang kita undang sesuai dengan data untuk yang dikukuhkan itu ada 256 dari 264 lengkap tadi, kemudian yang BPD juga lengkap ada 264 ketua. Kemudian anggota BPD yang lain Zoom meeting ya di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah semuanya berjalan. Untuk kepala desa dari 264 yang dikukuhkan 256. Kenapa 256? Karena ada 8 kepala desa yang ada 8 desa ya yang tidak memungkinkan atau tidak bisa kita lakukan pengukuhan karena ada 4 desa yang saat ini sedang berstatus PJ ya, ada kekosongan. Kemudian ada 1 desa yang proses penerbitan SKPJ. Nah kemudian yang 3 kepala desa yang harus menyelesaikan permasalahan hukum ya, sehingga totalnya ada 8 desa yang tidak kita lakukan pengukuhan. Ya tentunya ada amanah besar ya disampaikan kepada teman-teman kepala desa ini, karena penambahan masa bakti bukan berarti sesuatu yang menjadi euforia, tetapi justru bagaimana teman-teman kepala desa ini diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat, lebih melayani dengan baik kepada masyarakat, dan tentunya ini adalah amanah, sehingga ada kesempatan 2,5 tahun lagi ya tentunya ya, 2 tahun ke depan ini untuk berbuat yang lebih baik lagi masyarakat. Di Nganjuk kebetulan ada 3 ya saat ini yang harus berurusan dengan hukum. Ya sebenarnya salah satunya aja yang memang berhubungan dengan kinerjanya, tetapi yang 2 desa yang lain ada hubungannya sebenarnya tidak dengan kinerjanya, tetapi dengan personal secara pribadi kepala desa. Tetapi biar bagaimanapun ya tentunya itu adalah menjadi risiko tanggung jawab ya dia sebagai kepala desa. Harapan kita ke depan, grafik kita sebenarnya mengalami penurunan ya teman-teman yang sandung dengan hukum. Mudah-mudahan ini menjadi tahun terakhir lah untuk mereka yang berurusan dengan hukum. Kita tentunya tetap senantiasa memberikan pembinaan, pencegahan, kolaborasi dengan teman-teman APIP ya di Inspektorat untuk melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan sebagainya kepada teman-teman kepala desa berikut jajarannya yang ada di desa. Pugu Harnanto juga mengingatkan para kepala desa yang dilantik agar menjalankan amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa membuat noda yang dapat merusak tatanan pemerintahan desa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Brenanda Ekspresi TV melaporkan.